Jikalau Yesus memang itu Tuhan, dan jikalau Yesus itu ada, dan jikalau Yesus itu punya kuasa, tunjukkan kuasanya kepada saya. Saya dilahirkan di Kebumen dari keluarga Islam sebagai orang yang taat kepada ajaran agama, dan bahkan saya tidak menyukai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Namun Tuhan punya rencana lain dalam hidup saya, sehingga dengan berjalannya waktu, saya sendiri membutuhkan bukti kalau Yesus itu Tuhan. Dan yang menjadi pergumulan di saat saya belajar tentang kehidupan, bagaimana di kekristenan, saya selalu bertanya di dalam berdoa kepada Tuhan, sehingga saya selalu bertanya kepada Tuhan, benarkah Yesus Engkau itu Tuhan? Benarkah Engkau itu punya kuasa atas hidup saya? Namun di dalam perjalanan berikutnya, saya juga menemukan ayat di situ dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan nyatakan, dan ayat yang ada dalam Matius ini boleh katakan benar-benar saya pegang dan saya yakin bahwa Dia adalah Allah yang punya kuasa. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh mendengar. Dia berkenan untuk ditemui. Saya yakin bahwa ketika saya mengetuk hati Tuhan, ketika saya mencari Tuhan, dan pintu itu dibukakan. Kenapa saya tadi percaya kepada Tuhan, lalu bagaimana saya proses untuk meyakini akan kuasa Tuhan? Di saat saya SPG kembali di situ, saya merenungkan bahwa saya harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan jawab, yaitu ketika Tuhan memberikan satu prestasi kepada saya, di mana Saulus menganiaya orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Dan saya termasuk di dalamnya, bahwa saya seperti Saulus, saya tidak suka dengan orang-orang Kristen pada waktu itu. Saya mencoba untuk tidak yakin akan Yesus itu Tuhan. Sehingga pada satu ketika, saya mencoba ketika semua anak-anak keluar, guru-guru sudah keluar, saya masih di dalam. Lalu saya ada di mimbar gereja Kristen Jawa Karanganyar. Lalu saya tendangin meja mimbarnya itu. Ya, itu sesuatu yang tidak saya sukai. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan kepada siapa saja yang berharap kepada Dia. Saudara-saudara, kabar ini datang dari Kebumen, Jawa Tengah. Bagaimana kembali lagi seorang yang dulunya sangat membenci kekristenan. Mereka sangat membenci orang-orang Kristen oleh karena ketidaktahuan mereka, oleh karena mereka menerima informasi-informasi yang salah, informasi-informasi yang negatif mengenai kekristenan. Mereka sebenarnya tidak tahu siapa itu kekristenan itu. Mereka tidak pernah mengalami keburukan-keburukan yang disebabkan oleh orang Kristen. Bahkan mereka belum pernah mendengar atau mereka belum pernah melihat secara langsung bahwa orang Kristen itu jahat dalam pemandangan teman-teman mereka atau dalam pengalaman pribadi mereka. Namun kenapa kebencian itu ada di hati mereka?
Sekali lagi, ini ada hubungannya dengan pengajaran-pengajaran yang mereka terima di agama sebelumnya. Bagaimana mereka secara kontinu, terus-menerus mencekoki audiensnya, umatnya dengan hal-hal yang negatif, informasi-informasi yang salah, informasi-informasi yang diplesetkan, informasi-informasi yang sudah disetting untuk mendiskreditkan atau untuk mencela iman kekristenan, dengan mengatakan bahwa kekristenan itu menyembah Tuhannya manusia, dengan mengatakan bahwa orang Kristen itu kemudian membuat manusia itu menjadi Tuhan. Mereka menyembah Tuhan 1, 2, dan 3. Nah, inilah ajaran-ajaran yang diajarkan dalam agama mereka. Makanya ada kebencian. Kemudian mengatakan sesungguh kafirlah bahwa orang yang menduakan Tuhan, mentigakan Tuhan, halal darahnya. Nah, saudara-saudara, informasi-informasi ini berbahaya, yang kemudian dapat menghancurkan kebaikan seseorang. Namun puji Tuhan, alhamdulillah, Tuhan Yesus itu sungguh baik. Mereka yang membenci kekristenan, Tuhan Yesus menunjukkan mujizat, menunjukkan kuasanya, menunjukkan eksistensinya sebagai Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak dapat diragukan, Tuhan yang menjawab setiap pergumulan dan doa-doa daripada orang-orang yang berdoa dan yang awalnya tidak percaya kepada Dia. Itu suatu kedahsyatan, saudara-saudara. Dan bagaimana kesaksian dari Kebumen ini, seorang guru yang sangat cerdas, seorang guru yang lulusan seorang seorang sarjana yang hebat. Bagaimana ia bisa percaya kepada Yesus? Kita sama-sama dengarkan kesaksian selengkapnya berikut ini. Jikalau Yesus memang itu Tuhan, dan jikalau Yesus itu ada, dan jikalau Yesus itu punya kuasa, tunjukkan kuasanya kepada saya. Saya dilahirkan di Kebumen dari keluarga Islam sebagai orang yang taat kepada ajaran agama, dan bahkan saya tidak menyukai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Namun Tuhan punya rencana lain dalam hidup saya, sehingga dengan berjalannya waktu, saya sendiri membutuhkan bukti kalau Yesus itu Tuhan. Dan yang menjadi pergumulan di saat saya belajar tentang kehidupan, bagaimana di kekristenan, saya selalu bertanya di dalam berdoa kepada Tuhan, sehingga saya selalu bertanya kepada Tuhan, benarkah Yesus Engkau itu Tuhan? Benarkah Engkau itu punya kuasa atas hidup saya? Namun di dalam perjalanan berikutnya, saya juga menemukan ayat, di situ dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan nyatakan, dan ayat yang ada dalam Matius ini, boleh katakan benar-benar saya pegang dan saya yakin bahwa Dia adalah Allah yang punya kuasa. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh mendengar. Dia berkenan untuk ditemui. Saya yakin bahwa ketika saya mengetuk hati Tuhan, ketika saya mencari Tuhan, dan pintu itu dibukakan. Kenapa saya tadi percaya kepada Tuhan, lalu bagaimana saya proses untuk meyakini akan kuasa Tuhan? Di saat saya SPG kembali di situ, saya merenungkan bahwa saya harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan jawab, yaitu ketika Tuhan memberikan satu prestasi kepada saya, di mana Saulus menganiaya orang-orang
yang mengikut Tuhan Yesus. Dan saya termasuk di dalamnya, bahwa saya seperti Saulus, saya tidak suka dengan orang-orang Kristen pada waktu itu. Saya mencoba untuk tidak yakin akan Yesus itu Tuhan. Sehingga pada satu ketika, saya mencoba ketika semua anak-anak keluar, guru-guru sudah keluar, saya masih di dalam. Lalu saya ada di mimbar gereja Kristen Jawa Karanganyar. Lalu saya tendangin mimbarnya itu. Ya, itu sesuatu yang tidak saya sukai. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyaksikan kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan saya sampai hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya dilahirkan di Kebumen dari keluarga Islam. Kami 4 bersaudara, dan sampai hari ini 3 saudara saya masih menganut agama Islam. Perjalanan hidup saya tidak tahu, tetapi Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup saya. Sampai hari ini saya merasakan begitu besar kasih Tuhan. Pada tahun 1985, saya menyatakan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, karena dengan berbagai latar belakang yang menjadi pergumulan saya. Yang sebenarnya saya dari awal, semenjak kecil, setelah mengenal tentang bagaimana aktivitas kehidupan sebagai orang yang taat kepada ajaran agama, dan bahkan saya tidak menyukai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Namun Tuhan punya rencana lain di dalam hidup saya, sehingga dengan berjalannya waktu, saya sendiri membutuhkan bukti kalau Yesus itu Tuhan. Dan yang menjadi pergumulan di saat saya belajar tentang kehidupan, bagaimana di kekristenan, saya selalu bertanya di dalam berdoa kepada Tuhan, jikalau Yesus memang itu Tuhan, dan jikalau Yesus itu ada, dan jikalau Yesus itu punya kuasa, tunjukkan kuasanya kepada saya. Pada waktu itu, saya duduk di bangku SPG Kristen Salatiga, dan saat itu saya kelas 2. Tuhan memang punya rencana yang sangat unik dalam kehidupan saya. Dan ini hal yang sangat sulit untuk saya pahami pada waktu itu. Sehingga saya selalu bertanya kepada Tuhan, benarkah Yesus Engkau itu Tuhan? Benarkah Engkau itu punya kuasa atas hidup saya? Dan itulah pertanyaan yang memang saya lontarkan kepada Tuhan Yesus di dalam saya berdoa. Saya selalu membaca, karena pada waktu itu doa Bapa kami adalah merupakan doa yang boleh dikatakan harus saya baca, dan saya sekedar membaca, lalu saya coba, terus saya coba. Namun di dalam perjalanan berikutnya, saya juga menemukan ayat, yaitu di Matius pasal 7, ayat yang ke-7, tentang pengabulan doa.
Di situ dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat ini, itu yang menjadi pergumulan saya ketika saya sudah naik kelas 2 SPG, dan saya kembali meminta kepada Tuhan, kalau memang Yesus itu Tuhan, Yesus itu punya kuasa, tolong nyatakan kuasa-Mu kepada saya, bagaimana supaya saya itu bisa menjadi anak yang berprestasi. Saya minta kepada Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Dan saat itu Tuhan menjawab, berdoa. Dia dengan senyum, dia katakan berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari sini saya diingatkan kembali tentang minta. Dan ternyata betul, saya buktikan di semester yang pertama di kelas 2, Tuhan mengizinkan saya bisa dikatakan mendapat posisi yang baik. Yaitu di kelas tersebut saya menjadi ranking 2. Terus saya berdoa lagi dan terus saya belajar tekun kepada ajaran Tuhan. Dan berjalannya waktu di semester berikutnya, Tuhan mengizinkan lagi bahwa di semester yang genap, di kelas 2 untuk naik kelas 3, Tuhan izinkan saya dengan prestasi yang bagus. Demikian juga di saat saya naik lagi kelas 3 dan sampai selesai, saya masih mendapatkan satu prestasi di kelas itu. Oleh karena itu, saya yakin bahwa apa yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan, dan ayat yang ada dalam Matius ini, boleh katakan benar-benar saya pegang dan saya yakin bahwa Dia adalah Allah yang punya kuasa. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh mendengar. Dia berkenan untuk ditemui. Saya yakin bahwa ketika saya mengetuk hati Tuhan, ketika saya mencari Tuhan, dan pintu itu dibukakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan berjalannya waktu, saya selesai dari SPG, lalu saya harus bekerja. Saya mengajar di sekolah dasar. Yang sebenarnya saya punya cita-cita, yaitu karena ada kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan pada waktu itu saya sebenarnya diberi kesempatan untuk masuk ke Satya Wacana. Namun karena orang tua saya belum mengizinkan. Dan salah satu syarat masuk perguruan tinggi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga adalah waktu itu ada tanda tangan orang tua. Dan orang tua mengatakan, jangan, karena kamu masih punya adik dan adikmu butuh biaya untuk sekolah. Saya dengan tenang, saya belajar memahami bagaimana kasih Tuhan, dan saya tidak memberontak. Saya menuruti apa kata orang tua, lalu saya kembali ke Kebumen, dan Tuhan izinkan saya mengajar di salah satu sekolah dasar Kristen, yaitu di kota Kebumen. Kemudian saya berusaha untuk memberikan les. Dan di Kebumen saya 2 tahun, lalu saya minta ke SD Masehi di Gombong, yang masih satu yayasan dengan yang di Kebumen itu. Dan di Gombong itu saya mencoba terus untuk belajar, bergereja, dan saya bergereja di GKJ. Kemudian pagi mengajar,
Sore saya memberikan les kepada anak warga gereja, dan juga ada tetangga yang pada waktu itu membutuhkan. Dan berkat Tuhan, maka satu hal yang luar biasa. Saya akhirnya bisa mengumpulkan dana dan saya masuk untuk kuliah di Jogja. Ya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa saya tadi percaya kepada Tuhan, lalu bagaimana saya proses untuk meyakini akan kuasa Tuhan. Di saat saya SPG kembali di situ, saya merenungkan bahwa saya harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan jawab, yaitu ketika Tuhan memberikan satu prestasi kepada saya. Sehingga pada tahun 1985, saya minta untuk dipermandikan atau dibaptis. Dan saya dibaptis di salah satu gereja di Salatiga, yaitu di Gereja Kristen Jawa. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengambil keputusan untuk baptis, saya itu mencoba untuk mencari nama. Siapa yang akan saya tambahkan di dalam nama baptis saya? Dan saya mempelajari beberapa tokoh, dan saya mencoba memberi tambahan nama baptis, yaitu Paulus. Oleh karena itu, dengan nama itu saya juga ingin mempertanggungjawabkan apa arti Paulus itu. Sampai hari ini, saya belajar memahami tentang panggilan hidup mengikut Tuhan Yesus dengan nama Paulus. Dan itu saya ingat betul, bahwa saya memang dari awal, kenapa saya memberi nama baptis Paulus? Karena saya mempelajari kehidupan Paulus sebelumnya, di mana Saulus menganiaya orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Dan saya termasuk di dalamnya, bahwa saya seperti Saulus, saya tidak suka dengan orang-orang Kristen pada waktu itu, yaitu sebelum saya masuk ke SPG. Kalau boleh saya ceritakan sedikit di masa SMP, kebetulan saya juga masuk di SMP Kristen di salah satu SMP di Karanganyar, Kebumen, dan di situ ada renungan setiap hari Senin. Lalu saya mencoba untuk tidak yakin akan Yesus itu Tuhan. Sehingga pada satu ketika, saya mencoba ketika semua anak-anak keluar, guru-guru sudah keluar, saya masih di dalam. Lalu saya ada di mimbar Gereja Kristen Jawa Karanganyar. Lalu saya tendangin meja mimbarnya itu. Ya, itu sesuatu yang tidak saya sukai. Artinya bahwa apakah memang Yesus itu Tuhan? Lalu bagaimana, apakah Yesus itu menjamin hidup saya? Nah ini, ya. Dengan berjalannya waktu tadi, Tuhan memang membawa saya akhirnya ke SPG, dan di SPG itulah saya semakin belajar memahami tentang bagaimana meyakinkan dengan selalu bertanya kepada Yesus, apakah Yesus, Engkau adalah Tuhan yang punya kuasa atas hidup saya? Dan apa yang saya sampaikan tadi, di awal saya sudah sampaikan bahwa Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan saya, yaitu bisa berprestasi. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, ada sesuatu yang unik bagi saya, yang kalau saya renungkan sampai hari ini, bahwa memahami agenda Tuhan itu memang sangat perlu. Ya. Ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudaraku semua, bahwa setelah mengikut Tuhan Yesus, kita harus belajar betul-betul taat akan firman Tuhan. Dan saya diingatkan selalu
melalui 1 Korintus pasal 9. Dalam 1 Korintus pasal 9, di sana saya akan terus tergugah, yaitu tentang menjadi orang yang memberitakan Injil. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, saya ingin bacakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam ayat ini saya memahami bahwa semenjak saya menerima Tuhan Yesus, saya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Dan karena Injil itulah saya itu diselamatkan oleh Tuhan. Saya belajar memahami bagaimana mengikut Tuhan. Sampai hari ini, saya belajar untuk terus menjadi pemberita Injil. Belajar menjadi pemberita Injil, karena yang pertama tadi adalah kita sudah memahami tentang siapa Yesus. Dan yang sering saya tekankan kepada teman-teman bahwa di dalam 1 Korintus pasal 15 itu yang perlu kita renungkan bersama setelah kita benar-benar mengerti Tuhan Yesus supaya kita bisa memahami menjadi pemberita Injil. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam ayat ini, saya mencoba untuk merenungkan bahwa Injil itu harus diberitakan. Bahwa Yesus yang telah lahir ke dunia ini, ia yang menderita, mati, dikuburkan, bangkit, dan naik surga. Nah, memberitakan Injil adalah menjadi satu tugas bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, ketika saya mengambil keputusan dalam nama baptis itu adalah Paulus, karena saya pada waktu sudah mempelajari tentang apa yang harus saya lakukan ketika saya mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, yaitu dibaptis, dan sebenarnya bukan hanya sekedar itu. Seringkali memang orang memahami bahwa katekisasi, lalu baptis, selesai. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan ada hamba Tuhan yang pada waktu itu memang memotivasi saya di saat saya masih SPG, terlebih di saat-saat menjelang mengambil keputusan untuk baptis, yang pada waktu itu memang boleh dikatakan beliau adalah, kalau sekarang ini boleh dikatakan sebagai mentor, ya, karena dia juga sebagai seorang pendeta, dan dia selalu mengatakan, Mas, kalau memang
kamu sekarang sudah mengikuti Yesus, cobalah kamu pikirkan, nanti kalau sudah selesai, masuk ke teologi. Dan itu juga menjadi pemikiran saya pada waktu itu. Sehingga tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa ketika saya setelah selesai SPG, saya mencoba untuk memanfaatkan waktu yang sebenarnya bisa lanjut ke Satya Wacana di bidang teologi. Namun karena orang tua pada waktu itu belum mengizinkan, maka saya harus menghargai dan menghormati orang tua. Saya mengajar di salah satu sekolah, yaitu di SD, dan saya pagi mengajar, sore memberikan les, dan di les itu adalah saya dapat tambahan. Dan saya belajar. Perlu diketahui oleh Bapak, Ibu, Saudaraku ya semua, setelah saya mencoba untuk mendaftar ke salah satu teologi di Yogyakarta, yaitu di Institut Agama Kristen Yogyakarta, yang sekarang menjadi berubah nama Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia Yogyakarta. Selama saya berada di sekolah ini, yaitu di perguruan tinggi teologi, karena saya mengambilnya adalah di Fakultas Teologi, orang tua saya tidak tahu kalau saya ada di fakultas tersebut. Karena orang tua taunya adalah kuliah, pasti jurusannya adalah pendidikan karena dari sekolah pendidikan guru. Dengan berjalannya waktu, saya masuk kuliah tahun 1990, lalu saya selesai tahun 1995. Saya 4,5 tahun selesai sebenarnya di teologi pada waktu itu. Dan orang tua tahu kalau saya itu masuk di teologi setelah saya selesai. Di mana pada waktu acara wisuda, orang tua itu harus hadir, dan mereka tahu, loh ternyata sekolahnya itu bukan di bidang pendidikan yang pada umumnya. Nah, di sini orang tua bertanya. Namun karena orang tua tetap konsisten dengan apa yang pernah dia katakan, bahwa selagi saya menjadi orang tua dan saya bisa menyekolahkan anak-anak, maka anak menjadi tanggung jawab orang tua. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini saya ingin berbagi berkat rohani yang saya rasakan sampai hari ini, bahwa kasih Tuhan begitu besar. Dan apa yang boleh saya alami dan saya rasakan betul-betul ada kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dengan berjalannya waktu, setelah selesai dari kuliah, saya harus belajar melayani di salah satu gereja. Dan dari situ akhirnya saya kenal dengan beberapa teman-teman gereja dan juga teman-teman misi dari beberapa kota, baik di Jakarta maupun di Bandung. Dan dari situlah saya semakin dikuatkan. Ya, kalau berbicara tentang apa yang sebenarnya pergumulan-pergumulan dalam pelayanan, sampai hari ini pasti selalu ada tantangan. Namun tantangan itu adalah ruang yang cukup bagus, karena dengan tantangan itu kita jadi semakin memahami bagaimana tentang hidup mengikut Tuhan. Ya, saya belajar terus untuk setiap hari memberitakan nama Tuhan Yesus. Baik di kota Kebumen,
saat ini pernah kami tinggal, maupun saya juga berada di kota Cilacap dan sekitarnya. Karena dengan belajar terus mengikut Yesus, kita memiliki tanggung jawab. Dan terus tugas kita adalah memberitakan Injil. Ini yang penting bagi kita. Demikian kesaksian saya pada malam hari ini. Dan untuk waktu selanjutnya kami kembalikan kepada. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Bagikan terus tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga percaya kepada Tuhan. Jangan lupa untuk bagi saudara yang belum subscribe, like, dan berkomentar, serta bagikan tayangan ini kepada teman-teman saudara, supaya mereka juga diberkati Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dan jika ada di antara saudara yang kebetulan belum percaya kepada Yesus, dan secara tidak sengaja video kami ini lewat di beranda saudara, ingat, Tuhan memilihmu untuk menyelamatkan engkau. Shalom, haleluya, puji Tuhan.